majnun, wakilan orang sadar punya akal. Wala baina tahirin wa haidin, lan ora ana bedane maujud baina tahirin antarane sudah suci wa haidin lan sudah sedang haid, walaupun sedang haid itu tetap disunahkan mandi. Fa illam yajid, maksudnya setelah haid ya, setelah selesai ya. Nah, biasanya ikhram itu kan harus suci ya. Makanya orang perempuan itu biasanya pakai penunda haid, minum penunda haid. Kalau yang masih subur ya, kalau yang sudah menopause sih nggak usah ini. Sebab dikhawatirkan kalau begitu orang-orang semua rombongan ikhram terus haid, waduh, terus repot itu. Jadi rata-rata perempuan yang masih subur itu rata-rata minum penunda haid. Biasanya dikasih itu. Makanya ke sana dong praktek. Jangan hanya ini saja, apa namanya, angan-angan. Gimana ya? Ngayal namanya itu. Langsung praktek nanti paham. Abi dulu bimbing ikut bimbing jadi tahu. Tahu dirinya diri sendiri dan tahu orang lain gitu. Ikut ngarahkan. Nah, kalau tidak ada air bagaimana mau mandi, disunahkan mandi kalau tidak ada air. Fa illam yajid mengkola menora nemu sapa al muhrimu, orang yang berikhram, orang nemu al ma'ing banyu, tayammum mongko tayammum sapa muhrim. Tetap disunahkan mandi, tersunahkan walaupun tidak ada air, yaitu dengan tayamum. Fungsinya tetap sunnah. Wala syiru dengan 10 itu al-ghuslu, mandi lidukhuli Makkah, untuk masuk kota Mekah. Mau masuk kota Mekah disunahkan mandi. Kalau tadi batal, biasanya dari Madinah ikhram itu sudah mandi dan belum batal itu. Kalau batal disunahkan mandi kalau mau masuk Mekah itu. Kira-kira jarak berapa kilo itu sudah ada baba gitu. Anda memasuki tanah suci, tanah haram. Ada batasnya kota Mekah itu. Li mukrimin, bagi orang mukrim, bihajin, mukrim haji, au umratin uta mukrim umrah. Nah, ini banyak salah kaprah. Ada muhrim, ada mahram. Kalau orang keluarga dekat, suami istri misalnya, atau orang tua atau anak, itu bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang ikhram. Jangan muhrim nyebutnya, mahram. Satu mahram. Ada mahram, punya mahram. Bukan muhrim. Kalau muhrim nanti orang umroh dong maknanya. Banyak kan orang nyebut rancu itu, ada yang muhrim, ada yang mahram, yang benar mana? Mahram. Kalau mau orang haji, perempuan, sendirian, harus didampingi mahram. Tidak boleh sendirian. Sekarang ini wajib ini. Wajib mahramnya sendiri, tidak boleh diwakilkan. Baik ikhram haji maupun ikhram umroh tetap disunahkan ya, ketika mau masuk Makkah. Wal hadi asyara, utawi kang kaping 11 iku al ghuslu mandi lil wukufi, kanggo wukuf, untuk wukuf di Arafah ing Arafah di tasi Dzulhijjah ing dalam tanggal 9 Dzulhijjah. Mau wukuf ini juga biasanya di hotel. Di hotel sudah mandi semua, pakai pakaian wukuf, berangkat ikhram, berangkat wukuf tanggal 9 itu sampai nanti pas Arafah itu tanggal 10, tanggal 9 ya. Tanggal 9. Terus apa namanya, biasanya tanggal 8 Dzulhijjah itu 8 siang itu. Siang atau sore siang itu berangkat ke Arafah. Nginep di Arafah. Paginya itu, siangnya dari zuhur itu mulai
waktu wukuf sampai asar. Habis zuhur, sholat zuhur langsung itu sampai asar batasnya wukuf di Arafah itu. Tidak harus semuanya, walaupun sebentar tetap dianggap wukuf. Wukuf itu hanya berhenti sebentar. Tapi dikasih batas dari mulai zuhur sampai asar. Waktunya itu. Waktunya wukuf itu. Mau wukuf disunahkan mandi. Wathani asyara utawi kang kaping 12 iku al ghuslu mandi lil mabiti untuk nginep di Musdalifah tahun tanah Musdalifah. Musdalifah itu tanah lapang, tempat mengambil batu-batu kerikil untuk dibuat balang jumrah. Posisinya antara Arafah dan Mina, tengah-tengah. Antara Arafah mau ke Mina, mampir ke Musdalifah. Dari Musdalifah ke Mina. Untuk apa? Nginep dan ngambil kerikil untuk balang jumrah. Wasali suasyara wasali sasara TKB 13 itu al-ghuslu mandi li ramil jimari kanggo balang jumrah asalasi kang 3 di ayam tasyriki dalam dina-dina tasyrik asalasi kang 3 bayak tasilu mongko mandi sopeman atau muhrim orang yang ikhram man sajalah li rami kulli yaumin untuk melempar jumrah setiap hari minha saking salasah ayam tasyrik minha saking ayam tasyrik huslan mandi. Setiap mau balang jumrah disunahkan mandi. Amma ramyu jumratil aqabati anapun utawi balang jumrah aqabah di yaumin nakhri dalam hari besar hari pas Idul Adha-nya tanggal 10 ya hari itu. Fala yaktasilu mengko ora mandi sapa man lahu untuk ramyi jumratil aqabah di kurbi zamani krono parke zamane ramyi jumratil aqabah min huslil wukufi saking mandi wukuf. Kalau mandi balang jumrah aqabah itu setelah dari Arafah ke Masjid Musdalifah datang ke Mina itu langsung balang jumrah aqabah biasanya habis subuh. Dari mulai habis subuh salat duha sampai duhur langsung balang jumrah setelah dari Arafah. Maka tidak disunahkan mandi karena waktunya dekat dengan mandi mau ke Arafah itu. Yang disunahkan mandi itu 3 hari. Setiap hari itu balang jumrah 3 balang jumrah itu ya. Ula wusta aqabah, ula wusta aqabah, ula wusta aqabah setiap hari itu. Nah, setiap hari itu disunahkan mandi. Nah, yang pertama kali begitu datang dari Arafah, datang ke Mina, itu namanya balang jumrah aqabah. Jumrah aqabah inilah yang mengakhiri perjalanan ini wukuf di Arafah. Sudah boleh apa namanya? cukur rambut. Di situ biasanya orang botak di situ. Namanya tahallul sughra. Boleh semua lakukan selain nikah. Selain maksudnya selain apa? Hubungan suami istri. Itu namanya tahallul. Tahallul itu amri halal dari mulai Mekah ke Arafah ke Musdalifah ke Mina itu sekitar berapa hari itu? Sekitar 3 hari 4 hari. 4 hari. Di Arafah sehari semalam itu. Musdalifah ke Mina 3 harian lah. 3 harian itu pakai pakaian ihram terus. Kalau laki-laki itu gundul-gandul terus kan itu kan. Gundul-gandul terus. Boleh tidak apa namanya tahallul langsung begitu nyampe Mina langsung ke tawaf ifadah ke Mekah itu boleh. Langsung tahallul kubro. Tapi ya rata-rata ya enggak, rata-rata. Karena nanti harus balik lagi balang jumrah 3 ayat tasyrik itu sih. Menyempurnakan balang jumrah yang 3 itu, 3 hari itu.
Jadi kecapean lah itu ya. Jadi biasanya ya udah melang jumrah Aqabah langsung tahalul sughra. Botak dulu tapi botak juga tuh. Rata-rata pada botak. Karena ya harus gatel-gatel keringat harus botak sekalian gitu kan. Tahalul namanya. Supaya boleh ganti pakaian. Boleh pakai cawet apa sempak. Selama 3 hari itu nggak boleh pakai apa-apa itu gundal gandul. Jamnya itu loh abot. Kalau 3 hari kan ya jalan terasa itu. Orang rata-rata nggak betah itu cepetan tahalul. Boleh semua, boleh apa namanya pakai wangi-wangian, boleh ganti baju, baju biasa. Gitu. Selain nikah, nah kalau nanti setelah dari Mina 3 hari di situ ayam tasyrik langsung ke Mekah, tawaf ifadah, selesai tawaf ifadah, tawaf wajib, baru tahalul kubro. Biasanya yang suami istri langsung booking hotel biasanya. Teman-teman tuh dulu, wah, pada ngilang pada kemana ini orang-orang ini? Pada di hotel katanya. Kenapa? Karena udah berapa hari itu nggak hubungan apa-apa itu. Jadi orang-orang begitu. Kalau kita dulu bujangan sih ya, bujangan ya ngelek hidupnya ya. Maka nanti kalau kalau umroh atau haji itu enakan berdua, enakan berdua. Tapi ada nggak enaknya. Kalau berdua itu ribet apa namanya? Biasanya itu sering tukaran gitu. Karena nanti ketemuan ya sana di sana ya, nggak ketemu akhirnya marah-marahan. Itu cepat-cepat yang perempuannya agak lelet, marah-marahan. Pengen beli ini itu enggak akhirnya gitu. Ujiannya itu kalau suami istri. Kalau bujangan kan enak, bebas gitu kan. Bebas. Abi bujangan dulu, Umi juga bujangan. Nah, ada rombongan perempuan dulu ibu-ibu sih. Warabiu dengan kami Warabiu asyara dengan kami 14 itu al-ghuslu mandi li tawafi kudumin. Kanggo tawaf kudum. Wa ifadatin lan tawaf ifadah. Wa wada'in lan tawaf wada'. Wa baqiyatul aksali utawi sisane pira-pira mandi al-masnunati kang disunahkan iku madkuratun disebut fil mutawwalati dalam kitab-kitab kan dawa pembicaraane atau kitab-kitab tebal. Tawaf kudum. Tawaf kudum itu orang baru datang ke Mekah. Itu namanya tawaf kudum. Tawaf kedatangan orang di Mekah. Tawaf ifadah itu tawaf wajib. Setelah tawaf Arafah, dari Arafah, Musdalifah, Mina, Armina sebutannya ya. Setelah pelaksanaan Armina, Armina itu Arafah, Musdalifah, Mina, setelah selesai, untuk mengakhiri semua perjalanan haji selesai, tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah, sa'i terus tahallul gitu ya. Nah, tawaf wada itu tawaf mau pulang, tawaf pamitan namanya. Kalau mau pulang tawaf ifadah, tawaf wada. Tawaf wada itu disunahkan mandi. Yang paling haru di tawaf wada. Itu kaki itu maunya nggak mau diajak pulang itu. Berdiri terus itu sambil nangis sengguk-sengguk gitu. Lihat perpisahan dengan Ka'bah sih. Nanti bisa kesini lagi enggak? Apakah ini yang terakhir apa lagi? Lihat lagi, pokoknya haru. Banyak yang nangis di situ. Setelah tawaf wada, mundur sampai ngeliatin Ka'bah gitu, itu haru bisa itu. Sana sih, karena sana beruang ke sana. Lillahi ta'ala. Kalau Allah pun ya insya Allah dengan jalan apapun. Yang kami imami apa kami ini siapa tadi? Siapa? Wah itu nanti duluan kali ya. Film mau umroh duluan kali ya. Udah dari tadi ada yang ngaminin enggak? Diblok ya.
Wah, telat. Ya, kan ngaminin nggak harus disuarakan. Kan dalam hati ya, iya Pak. Ghuslu ahli tariqah. Nah, ini ada mandinya ahli tariqah. Masya Allah. Nah, sekilas saja dulu. Utawi iki ku mandi ahli tariqah. Mandinya di tariqah seperti apa sih? Wa ma ghuslu ahli tariqah ana pun utawi mandi ahli tariqah. Bahwa mengutawi ghuslu ahli tariqah iku hubbud dunya. Cinta dunia. Iku janabatun janabah. Orang kalau cinta dunia itu di dalam dirinya ada najis besar karena dialah yang menghalangi dirinya dari Allah. Orang cinta itu nggak bisa terbagi. Kalau cinta dunia berarti nggak Allah. Kalau cinta Allah berarti tidak cinta dunia. Cinta loh ya, bukan menggunakan dunia. Cinta, cinta. Namanya cinta itu kan ya gimana kan? Kelihatan itu kan ya, cinta dunia itu. Wah, sehari-hari itu yang dicari dunia terus, yang dibahas dunia terus, yang diomongin dunia terus, yang dipikirkan dunia terus pokoknya. Yang lain tar dulu gitu. Itu sampai ke tingkat hubbud dunia, itu berarti ada janabat di situ. Ada hadas besar di situ. Itu yang harus dihilangkan. Karena itu yang menghambat dirinya menuju kepada Allah. Selama ada hubbud dunia, itu seseorang tidak akan nyampe ke Allah. Karena Allah itu tidak mau dimadu. Cemburu aja nggak mau, dia cemburu sedikit. Itu cemburu banget. Apalagi dimadu, wah tambah nggak mau. Maka kalau ingin ketemu Allah, harus dihilangkan itu hubud dunia dari hati seseorang yang mau berjalan menuju Allah. Ahli tariqah itu salik berjalan menuju Allah. Harus hilang mandinya di tariqah itu. Wal ghuslu indahum ba'dal qiyami bil ghuslil malkur taharatun minal janabatil haqiqiyati allati hiya al bu'du anillah. Wal ghuslu mengkotai mandi indahum menurut ahli tariqah ba'dal qiyami setelah melaksanakan bil ghusli kelawan mandi al malkur yang disebut di atas. Maksudnya setelah mandi secara syariat itu juga dilakukan, itu ditambah dengan toharotun suci minal janabati dari janabat al hakikiyah yang sebenarnya, janabat mandi janabat hadas besar yang sebenarnya. Apa itu? Allati hiya kang utawi allati itu al bu'du jauh anillahi dari Allah. Manusia kalau jauh dari Allah itu berarti di dalam dirinya ada hadas besar, ada janabat, harus dimandiin. Mandiin itu wajib. Kalau tidak dihilangin tetap dalam keadaan jauh dari Allah. Dunal majaziyati. Orang nek majaziyah, janabat majaziyah. Apa janabat majaziyah itu? Alati hiya kang utawi alati iku al hadatsu hadas asyariyati yang bangsa syara, hadas ahli syariat, yaitu apa, yaitu tadi dah harus mandi secara syariat. Kalau begini ada kan yang mewajibkan mandi tadi itu. Nah sama juga orang yang menuju kepada Allah itu harus mandi junub. Mandi junubnya itu bukan mandi seperti itu. Apa? Mandi junub itu kan ada hadas besar, ada hadas gede di situ. Ada najis yang gede di situ. Hadas najis besar. Apa itu? Al-bu'du anillah. Jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Wal janabatul haqiqiyatu wallahu alam bissawab. Nyicil baik lah. Nanti dapat katam nanti. Sekatannya lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.